Hari ini kita akan bahas dalam video pembelajaran Mr. Fendi Channel dengan topik industri jasa keuangan pada bagian etika profesi. Kita akan membahas industri jasa keuangan. Apa saja yang akan kita bahas? Ada 5 hal. Yang pertama, industri jasa keuangan bank. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga, sektor perasuransian. Yang keempat, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lainnya. Yang kelima, otoritas jasa keuangan. Kita akan masuk apa itu industri. Industri menurut definisi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 mengatakan bahwa industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya, termasuk kegiatan rancangan, bangun, dan rekayasa industri. Apa saja jenis-jenis industri? Ada 3 hal jenis industri. Yang pertama, industri primer. Yang kedua, industri sekunder. Yang ketiga, industri tersier. Kita akan masuk apa itu industri primer. Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contoh, hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Yang kedua, kita akan masuk ke industri sekunder. Apa itu industri sekunder? Industri sekunder adalah suatu industri yang mengelola bahan mentah dan menghasilkan barang-barang setengah jadi untuk diolah kembali. Contoh, pemintalan benang atau komponen elektronik yang bisa diolah kembali. Yang ketiga, kita akan bahas industri tersier. Industri tersier adalah suatu industri yang produknya berupa layanan jasa. Contoh, usaha transportasi, salon, bengkel, kantor notaris, kantor akuntan. Perusahaan ini menghasilkan jasa, bukan barang atau produk yang kasat mata. Nah, kita akan masuk ke dalam lembaga keuangan bank atau perbankan. Jadi menurut keputusan Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 1990 mengatakan bahwa lembaga keuangan perbankan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan serta melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Jadi dengan kata lain, menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Apa saja yang bergerak lembaga dalam perbankan di Indonesia? Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua adalah bank umum atau bank komersial, yang ketiga bank perkreditan rakyat. Bank sentral, tujuan utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral memiliki tujuan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bank umum atau bank komersial, yaitu bank yang bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun juga masyarakat dalam lembaga. Bank umum bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bank umum devisa dan juga bank umum non-devisa. Bank umum devisa yang melaksanakan jasa berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Sedangkan
bank umum non-devisa tidak berhubungan sama sekali dengan seluruh mata uang asing. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau yang disebut bank BPR adalah bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan perdesaan. Bank perkreditan rakyat awalnya berasal dari bank desa, bank pegawai, atau lumbung desa, yang kemudian dilebur menjadi bank perkreditan rakyat. Ada jenis jasa yang tidak diperbolehkan oleh bank perkreditan rakyat, seperti membuka rekening giro dan juga ikut clearing. Kita akan bahas tentang kepemilikan lembaga perbankan. Apa saja yang termasuk dikelompokkan dalam kepemilikan lembaga perbankan. Dari segi kepemilikannya, bank dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bank milik pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta. Yang ketiga, bank milik asing. Yang keempat, bank milik campuran. Kita akan membahas satu persatu bank milik pemerintah. Artinya, berdasarkan akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah. Dan seluruh keuntungan dimiliki juga oleh pemerintah. Contoh-contoh termasuk bank milik pemerintah. Ada Bank Negara Indonesia disebut dengan BNI 46, Bank Rakyat Indonesia atau disebut dengan BRI, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Kemudian yang kedua, bank milik swasta nasional, artinya berdasarkan akte pendirian seluruh atau sebagian besar modal maupun keuntungannya dimiliki oleh swasta. Contoh bank swasta yang adalah Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Lipo, Bank Niaga, dan Bank Internasional Indonesia. Yang ketiga adalah bank milik asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Sebagai contoh, ada ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, Bank of America, American Express Bank, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, Hong Kong Bank, atau Standard Chartered Bank. Yang terakhir, bank milik campuran, artinya saham bank dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Bank campuran contohnya adalah Sumitomo Niaga Bank, Bank Sapura Swadharma, atau Mitsubishi Buana Bank.